Oke, kita bertemu lagi ya di web yang ketiga ini, ya di mana, web ketiga ini itu sudah masuk pekan yang ke-6 kalau nggak salah ya. Ya sudah masuk pekan yang ke-6, di mana, tinggal 2 pekan lagi. Iya, tentunya kalau sudah masuk pekan ke-6 itu biasanya sudah ada sampai ke tugas yang kedua ya. Jadi pekan ini ya, untuk, pekan yang, web yang ketiga ini itu sudah ada tugasnya yang kedua ya. Tugas kedua, Bapak share screen dulu. Ya, di mana, tugas yang kedua itu, untuk proses pengumpulannya ya, deadline-nya itu sampai 1 Desember ya, 2 tahun 2025. Ini diperpanjang nih, nggak tahu kenapa, berubah. Kayaknya juga untuk di aktivitas belajar yang keempat ya, yang ada tugasnya. Nah, ini juga diperpanjang ya, diperpanjang masanya ini. Jadi yang belum sempat, kumpul, silakan dimasukkan. Ya, untuk tugas satu dan tugas kedua. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya, untuk tugas yang keduanya. Nah, ini sudah ada 4 orang yang kumpul ya, Bapak belum nilai. Nah, di mana di tugas yang, keempat ini tugas yang kedua ini, itu kurang lebih ada 20 ya, eee, instruksi yang akan kita coba praktekkan dengan menggunakan, command prompt ya, pada Windows. Ya, pada Windows. Nah, kita coba lihat, untuk tugas yang sudah dikumpulkan di sini kita coba lihat di Christian. Ya, mudah-mudahan ini ada tugasnya. Wah, dia langsung dong kirimkan yang versi MP4-nya ya. Oke, kita coba open. Nah, ini ada tugas. Lalu kita nanti share screen-nya lagi. Bapak cek dulu ya tugasnya ini. Ya, tidak ada sama sekali mempraktekkannya ya untuk di command prompt-nya. Nah, Bapak jalankan dulu. Kalian bisa lihat ya, ini tugas yang nah ini. Ini ada Christian, dia hanya, bikin seperti ini, kemudian tidak diuji coba sama sekali ya. Ya, tidak diuji coba di menggunakan CMD, kemudian tidak ada juga, identitas dan penjelasannya. Nah ini, tidak diterima ya kalau tugasnya, seperti ini ya. Ya tidak ada langkah-langkah dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, jadi, tugas dari, Christian ini tidak sesuai ya dengan instruksinya. Nah, kita coba lihat dari, Risa ya, Risa Farsah. Mudah-mudahan ini ini lagi nih, kayaknya linknya ini ya. Ini ada, linknya yang di atas nggak bisa.
Ya, kurang lebih, tugasnya seperti ini ya, cuman yang kurang ini adalah dia tidak menampilkan, eee, wajahnya ya. Ya, jadinya paling ada sedikit di sebelah sini, ya untuk wajahnya, ya kita percepat aja, oke. Ya, oke. Nah, ini sudah cocok sesuai instruksinya untuk tugas 2-nya. Oke, ini sudah aman untuk Lisa ya. Mungkin sisa eee, bisa ya yang lain menampilkan wajahnya di situ, ada videonya, supaya kita bisa, apalagi istilahnya, ya jangan sampai hanya misalnya rekaman yang, dari, YouTube orang dan sebagainya ya. Ya, walaupun misalnya ada, suaranya di situ. Ya tetap kalau ada juga videonya, sinkron juga dengan suaranya ya, pasti kita tahu bahwa tugas yang dikerjakannya ini betul-betul ya, dikerjakan misalnya oleh, Risa tadi. Nah, kita coba lagi dicek ya, tugas dari Zulini. Ah, ini salah upload ini. Ini Zulini salah upload ya, belajar di era digital. Wah, saya mau chat memang ini tugas jaringan komputernya. Ini dia salah upload ya. Oke, kita chat dulu lah. Tugas 2-nya salah upload. HB ke-6 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi, harus aduh, yang tadi? Suing. Nah, jadi AB 8. Oke. Kemudian, belum ada ini yang bagus ini, yang sesuai dengan, SOP ya ceritanya ya. Kita coba satu lagi. Ini di sini ada Noah. Ada yang tidak ada mukanya, ada yang hanya upload, video aja, ya tidak ada sama sekali keterangannya, tidak ada proses praktiknya, ada upload, salah upload tugasnya. Oke. Ya, oke. Ya ini, untuk tugasnya Noah ini sudah, ya lumayan bagus ya. Cuman, ini ada, yang ini, kenapa dia tidak, full-kan aja, ini kan ini bisa sebenarnya, kemudian di-zoom sedikit untuk tugasnya, tapi ini, saya kira sudah bagus, ya. Nanti Bapak cek ya satu persatu dari, 20 instruksi yang mesti dikerjakan nanti. Ya ini sudah, ya sudah bagus ya untuk tugasnya Noah. Oke,
Kemudian ya tinggal menunggu yang lain ya untuk, menyelesaikan tugasnya, di mana di tugasnya itu kurang lebih ada 20 ya, 20 instruksi yang akan kita coba, praktikkan dengan menggunakan Command Prompt ya. Iya, kenapa, diarahkan seperti ini, ya karena pada dasarnya kalau kita, berkaitan dengan, apalagi penggunaan jaringan ya, itu lebih kepada, sering menggunakan command line interface ya. Ya jadi mindset-nya itu adalah mindset command line, ya bukan mindset, graphic user interface ya. Ya jadi, dia akan sangat, berbeda. Ya, kenapa, berbeda? Ya karena, rata-rata itu kalau, jaringan ya, kalau kita berhubungan dengan jaringan, ya itu rata-rata server itu dibangun dari, atau dibuat ya, atau infrastrukturnya itu rata-rata menggunakan sistem operasi Linux, ya. Ya lebih tepatnya biasanya seperti kayak Ubuntu server ya, atau, seperti Red Hat ya. Ya dan, pada dasarnya ya dia tampilannya itu hanya command line ya, command line interface atau CLI. Ya jarang yang ada GUI-nya. Ya kenapa, tidak digunakan GUI? Ya karena untuk ya lebih, efisien ya, supaya lebih cepat prosesnya. Karena dengan adanya GUI kan, dia kan kadang tidak dibutuhkan ya, di server itu, sehingga prosesnya bisa ya jauh lebih cepat. Ya, jadi supaya kalian terbiasa ya untuk, punya mindset command line. Ya karena kalau tampilan gue kan, mudah ya, sisa klik-klik aja ini, ya tanpa perlu kita tahu artinya dan sebagainya, tanpa perlu kita hafal ya, paling hafal dasar-dasarnya aja ya. Nah, berbeda kalau, command line kita mesti hafal. Oh, kalau misalnya kita mau, masuk ke directory, ke folder, istilahnya kita mesti ketik ini. Ya, jadi dia lebih repot sebenarnya. Ya, lebih repot ya karena, dia mesti kita hafal ya. Ya, kalaupun misalnya tidak kita hafal ya kita punya catatan-catatannya. Ya setidaknya berbeda kalau graphic user interface. Ya, karena memang kalau kita lihat dari, apalagi penggunaan desktop ya, ya hampir kurang lebih, 70 ya 60 sampai 70% ya didominasi ya oleh Windows ya, di mana Windows itu ya atau pengguna-pengguna desktop yang lain ya rata-rata sudah ada desktop environment-nya ya, ya DE-nya, ya desktop environment-nya atau berbasis graphic user interface. Nah, berbeda dengan, server ya atau orang yang berkecimpung di bidang jaringan, itu lebih sering menggunakan command line ya atau ya dibalik ya 70% ya, server di apalagi, penggunaan server di seluruh dunia itu menggunakan Linux ya. Di mana rata-rata yaitu menggunakan command line ya, interface atau CLI. Oke, ini hanya, pembiasaan ya dan bagaimana, mindset kita dalam menggunakan, atau mempelajari, mata kuliah yang berhubungan dengan jaringan ya, jaringan, security, nah itu rata-rata menggunakan command line. Tapi ya ada juga yang, berbasis desktop ya, cuman, lebih sering ya kalau kita menggunakan command line. Oke, sekarang kita akan, coba ya masuk ke materi kita, di mana, materi yang akan kita coba, pelajari itu di aktivitas belajar ke-10 ya. Oke, Bapak ganti share screen-nya lagi. Ya, ini lumayan yang hadir ya di, siang hari ini, pagi menjelang siang, ini ada sekitar 4 orang. Tadi yang di pagi hari itu nggak ada, ya. Jadi Bapak hanya ya sekedar, berbicara aja dengan sendirinya, tapi nggak apa-apa. Yaitu, salah satu kewajiban ya yang mesti dijalankan.
Oke, kita masuk ke aktivitas belajar ke-10 yang berhubungan dengan masalah eksekusi jarak jauh ya, atau remote ya, dan protokol transfer file. Ya, jadi kita bisa, melakukan, eksekusi ya, atau kita bisa mengontrol istilahnya atau mengakses ya, atau meremote ya, dari jarak yang, eee dekat ya, sampai dengan jarak yang sangat jauh. Iya. Nah, di mana sambil kita melakukan, proses, mengakses, nah kita juga bisa ya pindahkan atau mentransfer filenya. Ya, jadi kalau hanya, kita, melakukan remote, ya maka ketika kita, menginginkan ya, file ya, dari misalnya apa yang kita coba remote dari satu host misalnya, atau dari satu server yang kita mau coba remote, ya maka tentu, ketika kita mau, meng-copy datanya ya, memindahkan datanya, ya maka kita butuh yang namanya transfer file ya. Nah, ini juga ada protokolnya ya, sehingga kedua hal tersebut, ya dari satu, host ke klien misalnya, atau dari satu PC ke PC yang lainnya, nah itu bisa ya dipindahkan juga filenya ya. Ya kalau, biasanya kan kalau kita, kirim data ya. Nah, mungkin sekarang sudah jarang ya pakai, flash disk misalnya atau hard disk, ya lebih sering kita mengirim data melalui WA misalnya ya. Nah, itu kan, memudahkan. Ya, tetapi ketika kita ingin melakukan remote, nah ini yang, eee, butuh butuh keterampilan tambahan. Ya, dan tentu ada banyak, aplikasi-aplikasi remote yang bisa kita gunakan ya, baik di Windows misalnya, ya di macOS, di Linux, ataupun misalnya di Android. Nah, yang pertama, di sini kita akan berbicara, masalah telnet ya. Ya, jadi telnet ini, salah satu interface ya untuk mengakses ya sumber daya pada host ya. Jadi dari klien ke host, ya jadi kita coba mengakses sumber daya yang ada di host, ya seperti ya ketika kita melakukan kegiatan pada ya host kita sendiri, ya atau PC kita sendiri. Nah, di mana teknologi teller ini sudah sangat, jadul ya. Ya kenapa jadul? Karena ini sudah sangat lama dan, sudah, tidak diaktifkan ya. Ya jadi, di Windows itu tidak diaktifkan. Bahkan, beberapa, sistem operasi tertentu itu tidak melakukan instalasi telnet. Ya, kalau di Windows itu masih ada telnetnya, tetapi sudah tidak diaktifkan. Alasannya karena dia tidak secure ya, atau tidak aman. Ya, jadi perlu ya kita mengaktifkan telnetnya terlebih dahulu, ya supaya, proses, kita melakukan akses sumber daya itu bisa berjalan. Ya, kenapa, dia tidak aman? Ya karena untuk proses transfer datanya itu dia tidak dienkripsi ya. Jadi kalau misalnya, dalam satu kondisi jaringan misalnya, dilakukan monitoring misalnya menggunakan WireSec misalnya atau, aplikasi yang lain seperti Wazoo, ya maka tentu, nanti bisa terlihat ya lalu lintas datanya. Ya, apa misalnya kalau, mulai memasukkan username dengan password nanti akan kelihatan ya karena, datanya itu tidak terenkripsi. Nah, misalnya di sini, Bapak coba jalankan ya, Bapak buka dulu 2 sistem operasi ya. Jadi Bapak buka Windows-nya, ya Bapak tidak install telnet di, macOS-nya ini karena agak ribet ya. Ya, jadi kita jalankan aja di Windows, kemudian untuk aksesnya kita bisa ngakses mikrotik aja ya. Ya, Bapak, share screen lagi, stop dulu. Nah, jadi, di sini ada Windows-nya,
Kemudian di sini ada mikrotiknya ya. Ya, kalian bisa mencoba juga, misalnya kalian punya modem ya. Modem seperti modem IndiHome ya yang ada di rumah, biasanya itu Huawei modemnya atau apalagi ya. Ya, pokoknya yang pada umumnya biasa Huawei ya. Nah, di modemnya itu kita bisa coba melakukan perintah telnet. Ya, ini masih bisa ya kalau seputaran seperti modem atau router, nah itu bisa. Nah, contoh misalnya kan mikrotik kan ada routernya. Nah, kemudian kita simulasi aja pakai mikrotik OS. Tetapi sebelum kita jalankan telnetnya itu kita coba mengaktifkan terlebih dahulu ya. Ya, jadi masuk ke control panel. Nah, ini ya, jadi ada control panel di sini. Kemudian pilih yang ini ya, yang program and features. Kemudian silakan dipilih nih, tune Windows feature on off. Nah, di sini Bapak sudah aktifkan, nanti kalian ini, sisa centang ini ya, telnet client. Iya, jadi kalian silakan dicentang ini telnet client. Kemudian juga ada TFTP client ya. Ya, jadi kita akan belajar juga sebentar ini. Silakan dicentang ini kedua-duanya. Kemudian setelah itu baru kita klik OK. Ya, kalau sudah maka nanti di command prompt-nya itu, nah ini, itu bisa mengeksekusi ya perintah dari telnet tadi ya. Kalau misalnya dia tidak diaktifkan itu nggak bisa. Lalu kita ketik telnet nanti itu bisa dijalankan nanti telnetnya. Nah, sisa kita ingin tahu ya berapakah IP ya dari mikrotik ini. Ya, jadi Bapak coba login dulu. Oh, dia minta masukkan password, nggak usah dulu ya. Nah, kalau kita misalnya pakai Winbox aja dulu, kita masuknya di Winbox, kita coba cek IP-nya. Nah, jadi kita mesti cek IP ya dari ini ada ya. Jadi 192.168.64.3 ya. Jadi ini IP dari mikrotik OS-nya. Nah, jadi kita sisa masukkan IP-nya ini 192.168.64.3. Nah, maka yang muncul di sini adalah login ya, sama tadi ya, ketika proses pertama kali mikrotik OS ini dijalankan. Ya, kalau misalnya kalian pakai modem, ya modem seperti di home ya, yang ada di rumah ini juga bisa langsung di situ ya. Jadi sisa kita masukkan IP-nya ya, ya IP dari modemnya. Ya, biasanya IP standarnya itu 168.192.10 ya, 10.1, kalau bukan 10 ya 1.1. Nah, jadi kita masukkan admin, kemudian usernya admin ya, passwordnya kosong. Nah, ini sama persis tampilannya ya. Nah, kita enter misalnya di sini, nah dia minta password yang sama persis. Jadi kita Ctrl C aja. Nah, jadi di sini ya kita bisa seolah-olah ya dari jarak jauh kita terhubung ya dengan mikrotik OS-nya. Nah, cuma yang jadi masalah ketika misalnya kita menggunakan Wireshark seperti ini, ya maka lalu lintas datanya itu akan ya terekam ya di telnet. Ya, terekam di Wireshark-nya di sini. Misalnya kita pakai mana di sini? Saya cek dulu ya. If config. Ya, nah, jadi agak sedikit berbeda ya kalau menampilkan IP di Windows itu, ya dia pakai IP config ya.
Nah, seperti ini. Kalau kita bermain di Windows, kita buka command prompt lagi, ya dia pakai ipconfig. Nah, sementara kalau di terminal itu, ya di macOS dia pakai ifconfig ya, jadi satu ipconfig, satu if. Itu lagi yang membedakan. Nah, kalau di Linux lain lagi, IP addr. Ya, jadi mesti kita hafal ya. Ini untuk jaringannya di 0 LO sama ya ini 0. Kita coba masuk. Ini 0. Oh, bukan. Oh, kita mesti install dulu ini ya. Ya, jadi kalau dilakukan monitoring, tapi masalahnya kita tidak tahu ya, apakah dari sisi kita, jaringan kita, atau dari sisi jaringan yang kita coba akses ya di host yang satunya. Ya, kita coba buka lagi tadi ini. Nah, ini sudah ada. Oh, ini ada bridge-nya ya, yang ada monitoringnya. Kita coba yang di bridge aja nih. Apakah bisa dia terbuka? Nah, ini. Ini ada telnetnya. Oh, ini yang mikrotiknya ya. Oke, kita stop dulu. Berarti di yang satunya. Coba ya. Nah, ini ya. Jadi ada pemantauan seperti ini. Kita coba cari ada ke telnet di sini. Telnet. Oh, nggak ada. Berarti bukan yang ini juga. Seperti itu ya. Jadi kita bisa cek pemantauannya itu ini di menitnya kan. Kita coba cek yang ada telnetnya ya. Sambil jalankan ini juga enggak muncul. Ya, jadi ini hostnya ya. Jadi di PPT ini hostnya, kemudian nah ini ada workstation, ya misalnya kabel LAN ya atau jaringan internet juga boleh. Ya, nanti dari workstation ini kita akan coba melakukan remote login ya dengan menggunakan telnet nanti untuk bisa mengakses hostnya. Nah, seperti itu. Ya, cuman kekurangannya itu tadi ya, tidak terenkripsi ya untuk lalu lintas datanya. Makanya ini tidak diaktifkan ya di Windows ataupun misalnya tidak di install ya di sistem operasi yang lainnya. Iya. Jadi seperti itu ya untuk telnet itu sendiri. Kemudian jadi kalau kita mau mengakses isinya bisa seperti ini ya dengan menggunakan telnet. Kalaupun misalnya kita mau menggunakan seperti sistem operasi yang lain, mesti kita instalasi terlebih dahulu ya. Ya misalnya mau pakai Linux, kita instalkan telnet juga bisa sebenarnya. Cuman mesti diberikan akses ke firewall-nya terlebih dahulu. Ya jadi banyak yang tidak menggunakan. Ya, kemudian kita exit aja ini ya. Kita tutup.
Ini sudah agak lambat ya, Bapak stop dulu untuk oke. Kemudian kita masuk ke RESEC ya dan RSH ya, Remote Execution Command Daemon. Kemudian ya atau RSH juga ya. Jadi ada RESEC ini dia sebagai server ya yang menjalankan suatu perintah yang dikirimkan suatu host ya melalui ya jaringan TCP/IP. Kemudian ya untuk apalagi dari sisi kliennya, nah kita bisa menggunakan RSH ya untuk mentransfer ya suatu kegiatan ya dari host satu ke host yang lainnya. Ya, jadi kurang lebih sama tadi dengan Telnet, tetapi ini dia pakai dua ya, satu di servernya dulu untuk reseknya, kemudian RSH-nya untuk mentransfer ya suatu ke kegiatan. Nah, di mana untuk perintahnya juga kurang lebih sama ya. Ya, dia pakai resek ya, kemudian dia masukkan nanti di sini contoh untuk misalnya servernya ya. Jadi host name-nya server berapa, misalnya dia sudah terhubung. Kita bikin dulu untuk reseknya, kemudian apa username-nya ya, misalnya admin, kemudian password-nya juga admin, kemudian komennya apa di sini. Kita kasih tanda centang aja, atau kasih tanda miring aja ya. Ya, misalnya komennya kita mau restart untuk APC-nya ya. Kemudian untuk RSH-nya dia kurang lebih hampir sama ya, tetapi dia tidak memunculkan untuk password-nya. Nah, sisa nanti misalnya untuk RSA servernya, misalnya pakai IP seperti ini. Ya, nah nanti bisa dilakukan proses apalagi transfer ya. Untuk resek ini dan RSA, ini juga tidak secure ya. Ya, tidak secure, apalagi dan tidak diaktifkan di Windows. Ya, jadi kalau kita mau eksekusi, ini nggak ada ya, nggak ada di Windows, beda dengan Telnet ya. Ini sudah dihapus ya, dan agak sulit untuk melakukan instalasinya, seperti itu. Nah, yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan sekarang ya dalam melakukan proses remote, nah itu biasa dia menggunakan SSH ya, ya SSH, Secure Shell. Nah, jadi ada kata secure-nya ya. Nah, jadi terminal ya terminal seperti ini tadi atau misalnya CMD tadi ya. Nah, itu dikatakan dia sebagai shell ya. Shell istilahnya. Ya, jadi kalau di Windows itu ada namanya Windows PowerShell ya. Windows PowerShell. Itu kurang lebih dia mirip dengan terminal ya. Jadi Windows sudah membawa kernel ya dari Linux dengan menggunakan istilah Windows PowerShell ya. Ya, jadi kita bisa gunakan seperti terminal ya yang ada pada Linux misalnya atau macOS. Nah, jadi kita bisa menggunakan SSH ya atau Secure Shell itu untuk proses komunikasi tadi ya atau mengakses dari satu host ke host yang lainnya. Nah, di mana SSH ini dia sudah terenkripsi ya secara public key ya dan sistem autentikasi pengguna ya untuk mengakses komputer yang lainnya. Ya, jadi dia sudah terenkripsi ya kemudian memberikan tingkat keamanan data yang tinggi. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi lebih sering ya digunakan untuk penggunaan SSH untuk misalnya kita mengakses ya suatu server misalnya atau host ya tertentu. Nah, misalnya kita akan coba di sini ada sistem operasi ya, di sini ada namanya Wazoo ya atau Ubuntu aja ya. Kita akan coba mengakses Ubuntu ini secara SSH. Di sini Ubuntunya Ubuntu desktop aja. Ya, karena kita sudah coba tadi pakai mikrotiknya ya.
Mirkotik OS tadi itu dengan layanannya tadi seperti itu ya, hanya tampilan hitam putih aja. Nah, di sini di Ubuntu saya kasih Wazu ya, ini karena ada praktek untuk Blue Team ya, dari apa lagi Cyber Security, kita pakai Wazu. Nah, kita masuk ke terminalnya di sini, kemudian kita cek IP-nya ya. Nah, kalau di Linux seperti Ubuntu, nah, untuk ngecek IP-nya itu kita ketik IP ADDR ya. Nah, jadi dia akan menampilkan IP-nya. Nah, ini IP-nya ada 10.115.115 kemudian 169 ya. Ya, jadi ada IP dari Ubuntu-nya ini. Nah, bagaimana cara mengakses SSH? Nah, tentu yang pertama adalah kita mesti ya memasukkan perintah ini ya, perintah SSH, kemudian username. Nah, jadi username dari sistem operasi ini biasanya berada pada ini, apalagi awal ya, awal penamaan dari terminalnya. Nah, seperti ini ya, berarti Ubuntu, berarti ini yang menjadi username-nya. Kemudian sisa, nah ini ada IP-nya. Nah, kemudian nanti ketika kita ingin apalagi meng-enter, dia akan meminta password, di mana passwordnya nanti tidak terlihat. Nah, berbeda dengan resek tadi atau resek ini ya, atau telnet tadi, kalau kita ingin mencoba jalankan, ya terutama yang di resek ini dia minta password biasanya. Ya, jadi akan nampak ya. Ya, sementara kalau di SSH itu dia tidak nampak. Nah, kita coba clearkan dulu ini ya. Ya, kalau di command prompt kan dia CLS ya. Nah, kalau di sini dia clear aja. Jadi CLS itu clear screen ya. Ya, kepanjangannya dari clear screen. Tunggu dulu ya. Nah, kalau di terminal cukup kita ketik clear. Ya, mungkin di Windows PowerShell juga seperti itu. Nah, jadi kita sisa memasukkan di sini perintah SSH, kemudian Ubuntu. Ya, jadi menyesuaikan tadi ya dengan nama usernya. Nah, ini ya, jadi Ubuntu, kemudian kita sisa masukkan ini IP-nya. Nah, ini sudah ada terekam ya, 10.115.115.169. Nah, jadi ini usernya, kemudian ini IP-nya. Kemudian kita klik enter ya, atau tekan enter. Nah, barulah kita masukkan passwordnya di sini. Nah, oke, nanti dia akan muncul sama persis ya, dengan yang ada di sistem operasi yang sedang berjalan ya, dengan menggunakan virtual machine. Nah, kita clear misalnya, kita mau cek misalnya ls, ya, jadi ls itu list ya, untuk menampilkan daftar file dan folder ya yang ada di bagian home-nya ya, ya di bagian home. Nah, di sini ada desktop, ya, dokumen, download, music dan sebagainya. Kalau kita coba ls di sini, nah ini kurang lebih juga sama ya. Nah, kita cek di sini, ya di bagian home-nya ini, desktop, dokumen, downloads, music, picture sampai dengan snap. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita menambahkan sebuah file, misalnya sebuah folder baru, taruhlah misalnya namanya jaringan komputer, ya maka nanti kalau kita coba ls kembali, nah ini akan bertambah jaringan komputer. Nah, seperti itu ya untuk SSH ya. Nah, jadi kita bisa kalau misalnya kita mau copy ya atau hapus ini, ya ini bisa ya.
biasanya kita pakai perintah rm rf ya. Jadi rm itu remove ya, rm minus rf. Oh, tunggu dulu ya. Sebentar. Iya, jadi kita bisa mengakses di sini untuk misalnya menghapus ya jaringan komputer misalnya. Oke, nah ini maka dia akan hilang ya untuk foldernya misalnya. Ya, jadi ini yang agak menyulitkan ya kadang-kadang karena kita mesti hafal. Apa juga kadang lupa. Ya, kalau misalnya sudah keasikan dengan graphic user interface, kadang lupa lagi untuk perintah-perintah untuk komen lainnya ya. Ya karena kita dengan mudah kalau misalnya kita mau hapus di tampilan seperti ini, sisa klik kanan ya. Kemudian cari tombol delete ya atau move to trash ya. Ini mudah ya. Kenapa mudah? Karena ya tidak perlu menghafal. Ya paling kalau kita mau hafal ada sedikit petunjuk yang diberikan. Kalau ini kan sama sekali nggak ada petunjuknya. Ya makanya dikasih tugasnya seperti itu ya yang sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke VNC ya. Nah, jadi VNC ini digunakan untuk melakukan pembagian sumber untuk desktop ya, di mana menggunakan protokol RVB ya, Remote Frame Buffer, yang digunakan untuk mengatur flash secara jarak jauh, di mana VNC itu, nah itu ada tombol keyboard ya dan klik pada mouse ya, sehingga mengontrol komputer lain pada jaringan dan menampilkan layar pada komputer pengontrol. Nah, kalau tadi hanya keyboard aja yang kita ketik. Nah, kalau VNC, nah itu sudah bisa kita klik-klik ya pakai mouse. Nah, ini kan banyak aplikasi yang model-model VNC sebenarnya ya. Misalnya AnyDesktop, ya TeamViewer ya dan yang lain sebagainya. Nah, itu modelnya sudah ada virtualisasinya ya, seolah ya kita bisa mengakses langsung ya untuk tampilan dengan menggunakan klik mouse-nya ya. Ya, kita bisa klik-klik. Nah, itu kan ada banyak yang bisa kalian install. Atau misalnya Bapak di sini Anidex-nya. Cuman sudah banyak yang berbayar ya. Jadi ada Anidex misalnya, atau ada TeamViewer, ataukah misalnya kita bisa pakai ini, Remote Desktop Protocol ya. Ya, RDP. Nah, di Windows itu ada RDP. Bapak matikan dulu ini. Ya, risiko biasanya kalau kita apalagi di jaringan itu ya kadang-kala kita mesti menggunakan ya beberapa sistem operasi ya, ya yang tentunya digunakan untuk ya uji coba ya dari berbagai ya apakah dia bisa bisa jalan di Windows misalnya, bisa jalan di Linux misalnya, ataukah ya tidak sama sekali. Ya adakah contohnya misalnya ya, ya. Nah, kita coba jalankan lagi di Windows. Nah, ini sebenarnya ada di bisa dijalankan juga di Linux ya, FreeBSD dan Mac OS ya untuk RDP-nya ya. Nah, kita jalankan di Windows aja.
Nah, ini untuk RDP itu sendiri dia sifatnya multi-channel. Ya, jadi dia memperbolehkan user untuk terkoneksi dengan Microsoft Terminal Service ya. Nah, kemudian untuk kliennya bisa dilakukan dari sistem operasi Windows ya, kemudian Linux, ya FreeBSD dan yang lain sebagainya. Kemudian pada servernya itu dia menggunakan port 3389. Nah, kita bisa lihat di sini RDP ya. Nah, ini remote desktop. Nah, ini ada remote desktopnya. Nah, sisa kita masukkan di sini ya linknya ya untuk melakukan remote misalnya di sini. Nah, misalnya yang sudah terkoneksi, kemudian kalau misalnya dia ada username-nya, sisa dimasukkan username-nya, kemudian nanti kita sisa konekkan ya. Ya. Nah, ini akan berbeda ya karena Bapak misalnya di sini kalau kita masukkan IP-nya ya. Kita coba di sini if config. Ini agak susah kayaknya ya kalau kita belum menginstalkan RDP. Ya, tetapi kalau sesama Windows, nah itu akan lebih mudah. Ya, sisa dimasukkan misalnya sini nama komputernya ya, kemudian username-nya, kemudian nanti sisa dikoneksikan. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk kualitasnya ya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kurang lebih juga hampir sama, misalnya kayak Anidex ya atau TeamViewer ya dan yang lain sebagainya. Ya. Yang gampang-gampang aja ya misalnya kita coba pakai Anidex aja misalnya. Nah, ini kan bagus kalau kita pakai Anidex misalnya karena dia lintas platform. Oh, nggak ada ya. Kalau TeamViewer, ini juga nggak ada. Yang ada cuman VNC tadi remote desktop. Ini juga ada. Server viewer. Nah, ini kurang lebih sama dengan Anidex. Ini tampilannya berbasis desktop. Berarti kita coba download aja di sini. Misalnya download Anidex. Nah, ini. Jadi remote desktop. Nah, ini misalnya kita, ini bagusnya ya, kalau kita pakai Anidex, itu dia bisa langsung kompatibel ya dengan berbagai sistem operasi. Nah, kita download misalnya ini. Kemudian sudah di-download. Nah, barulah kita lakukan instalasi. Nah, ini Anidex-nya. Oke. Nah, ini kita open. Nah, kemudian dari Anidex-nya nanti di situ. Nah, di sini muncul alamatnya ya. Ya, your address. Nah, your address. Nah, kita sisa install juga ya. Install juga Anidex misalnya di HP kita atau di laptop yang lain. Sisa kita masukkan ini nanti. Nah, kemudian sisa kita coba melakukan remote desktop. Ya. Nah, ini ada banyak beberapa di sini yang biasa Bapak lakukan remote desktop. Kenapa Bapak pilih Anidex? Karena itu tadi dia lebih mudah ya untuk lintas platform dan lebih sederhana ya karena hanya apalagi langsung dimunculkan untuk addressnya. Tapi kalau misalnya mau pakai yang sesama Windows ya lebih bagus lagi ya kenapa? Karena ya langsung di servernya atau aplikasi dari Windows ya. Ini kan dia lewat kalau Anidex pasti lewat di server dari Anidex. Makanya sekarang dia sudah
berbayar juga ya, walaupun awal-awalnya itu sangat bagus digunakan ya, gratisan. Nah, sekarang kita bisa hanya aksesnya itu hanya sekitar 5 menit aja. Ini, kalau yang free itu hanya 3 device, kemudian ada session limitnya ya. Jadi kita dikasih limit ketika ngakses misalnya hanya 5 menit misalnya, atau hanya beberapa menit, setelah itu nanti akan terputus dengan sendirinya. Nah, kemudian, kalau ini tadi kita remote desktop ya, kita meremote ya. Kemudian kita masuk ke file transfer protokol. Nah, jadi setelah kita meremote, kita misalnya mau memindahkan data ya dari komputer yang kita remote tadi untuk kita pindahkan ke komputer kita misalnya ya, atau ke PC A ke PC B, atau dari host A ke host B. Sebenarnya di Anidex juga bisa tadi ya, langsung dipindahkan. Nah, cuma yang apalagi yang jadi masalah itu tadi ya, di masalah aksesnya. Kalau misalnya kita punya data bergiga-giga, sementara kita dilimitasi hanya 1 menit lah misalnya atau 5 menit, maka tidak akan sempat pindah secara keseluruhan. Ya, kenapa tidak sempat pindah? Karena koneksinya akan terputus. Ya. Nah, di mana di FTP itu sendiri, itu dia menggunakan 2 buah protokol ya. Kalau FTP servernya, nah dia akan menggunakan port ya, bisa 21 ya, biasanya 21 ataukah 20. Ya, kemudian untuk kliennya, nah dia pakai port 20 biasanya ya. Nah, kemudian dia juga masih menggunakan protokol Telnet. Nah, jadi sebenarnya dia tidak terlalu aman ya untuk penggunaannya. Ya, karena masih menggunakan protokol Telnet. Makanya ada yang namanya ya, jadi FTP itu tidak aman ya. Ya, kalau misalnya kita mau memindahkan file itu dia tidak aman. Makanya ada yang disebut dengan FTPS. Ya, jadi sudah ada secure-nya ya. Mirip-mirip dengan HTTP ya. Jadi HTTP itu tidak aman untuk protokol web. Ya, makanya dibuatlah protokol yang baru namanya HTTPS ya. Jadi ada S-nya, secure ya. Ya, jadi kalau ada kata secure biasanya dia sudah dienkripsi. Seperti itu. Nah, misalnya di sini ada ya, kalau kalian mau bisa misalnya pakai aplikasi seperti FileZilla ya untuk melakukan proses FTP tadi. Ya, jadi ada aplikasi FileZilla. Misalnya kalian ingin transfer file ya dari hosting misalnya, nah itu bisa menggunakan FileZilla. FileZilla ini. Jadi dari sisi klien ini ada ya versi Windows-nya sampai dengan macOS-nya, bahkan Linux-nya juga ada. Ini bisa digunakan. Kalau Bapak itu pakai ini aja yang sudah tersedia di Play Store ya. Ada namanya ini Quick FTP ya, dengan ada 2. Nah ini FTP app ya. Jadi satu bertindak sebagai server, nah satu sebagai klien. Nah, jadi misalnya di sini ini FTP server, kita coba siapkan server kita, ya root path-nya ya, yang mana yang mau diakses, apakah secara keseluruhan satu sistem operasi, ya ataukah hanya folder-folder tertentu aja, ya. Jadi kita bisa siapkan di sini, kemudian masukkan servernya, kemudian kita start. Nah, ini sudah berjalan untuk servernya ya. Nah, di mana autentikasinya kita bisa tambahkan di sini, misalnya username-nya apa, password-nya apa, kemudian akses FTP-nya apa. Apakah hanya read atau write ya. Ya, jadi hanya bisa membaca ataukah bisa ya bisa membaca, mengcopy, memindahkan, ataukah bisa mengedit di sini ya. Jadi ada write-nya. Ya, kemudian ada anonymous user access.
Nah, kemudian di sini kliennya, kita sisa konekkan aja. Nah, jadi menyesuaikan aja di sini. Nah, kemudian nanti sisa kita, nah ini connecting. Ya, ini dia file ya. Kenapa? Karena ya satu jaringan aja. Ya, jadi ini aja yang kita mau remote FTP. Nah, misalnya kita masuk ke hosting misalnya ya. Kita coba hosting, tunggu Bapak login dulu. Oke, sisa kita share screen lagi. Nah, ini misalnya ada Stinger ya. Kemudian, nah taruhlah misalnya kita masuk ke mana? Nah, ini ada bukan ini, bukan transfer yang ini. Nah, di sini ada files-nya ya. Di sini ada files, ada file manager. Nah, kalau file manager kita mengakses langsung isi eh, ya isi keseluruhan ya dari servernya. Kemudian ada FTP account. Nah, inilah FTP account misalnya kita masukkan tadi di situ eh, apalagi FTP IP-nya, kemudian username-nya, kemudian ada port-nya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau pakai FileZilla sebagai klien ini juga bisa. Atau Smart FTP ya. Nah, kita coba install ada nggak Smart FTP di sini. Smart FTP. Nggak ada ya. Apa-apa. Kita pakai yang tadi ini. Nah, ini aja. Nah, jadi di sini ada servernya, kemudian ada username-nya, nah, kemudian ada FTP port-nya ya. Kemudian di sini ada password-nya. Nah, ini saya lupa password-nya ini. Kita coba change aja. Oke. Nah, tinggal kita masukkan FTP-nya di sini tadi. Ya, sini kita copy ini address-nya ya. Kemudian kita masukkan username-nya ini. Kita bagi dua aja gini layarnya dulu. Ya, kemudian password-nya tadi. Oke, kemudian kita save. Kemudian kita coba konekkan. Oh, kita sih. Nah, ini berarti yang salah, tidak pakai FTP depannya. Oke,
Mudah-mudahan ini bisa ya. Smart FTV. Ada versi macOS-nya, ARM, Windows. Oh, enggak ada. Dia enggak support. Ya, jadi dia tidak baca address-nya. Nah, kalau misalnya pakai tadi yang tadi, nah seperti ini ya kurang lebih sama tadi ya. Sisa kita, nah ini startnya di sini. Atau mungkin ini yang FTV yang ini ya. Yang enggak mau nanti sisa kita transfer aja. Nah, kalau misalnya kita mau bikin akun FTV yang baru juga bisa seperti ini di sini. Kemudian ini pakai versi aja. Oh, jaringannya keluar tadi. Nah, oke. Ini ada, kemudian mudah bisa di macOS Intel. Ini ada macOS Silicon. Kita coba download dulu ya. Nah, kalau file manager seperti ini, nah ini kan langsung kita upload biasa ya. Nah, misalnya kita mau upload biasa di sini, misalnya di sini aja, atau kita bikin folder baru dulu ya. Folder misalnya jaringan komputer. Ya, kita create, kita upload biasa aja, pindahkan file dari sisi host ke server ataupun sebaliknya dari sisi server ke host. Nah, bisa file, bisa folder ya. Nah, ataupun sebaliknya kita mau ngambil filenya ini, kita tinggal download aja. Ya, kita misalnya ngambil ini seperti ini ya. Ini sisa kita download aja. Ya, tanpa menggunakan FTV misalnya ya. Nah, kita mau hapus juga seperti itu ya, kita sisa delete aja ya. Skip the trash. Oke, kita coba extract dulu ini. Nah, ini file silanya. Nah, kita coba open. Nah, ini ada ya. Oke, kita pindahkan dulu ke application ini. Sudah pindah file sila. Oke. Nah, jadi ini sebagai klien tadi. Nah, kita coba masukkan hostnya. Nah, ini host ya. Host, kemudian kita pakai file sila tadi. Kemudian username-nya yang ini. Passwordnya. Kemudian portnya 21. Nah, kemudian kita klik connect, save password. Oke. Oke, kita klik ke. Nah, ini jadi dia sudah terkoneksi. Nah, jadi ini isi tadi dari nah ini ya, sama persis public HTML, kemudian ini ada file, jurnal dan sebagainya. Nah, jadi tinggal kita drag and drop aja ya. Misalnya kita mau copy ini. Nah, kita mau ambil. Nah, ini kita bisa download ya, ataupun kita mau tambahkan masuk ke dalam sini, kita drag and drop aja, bisa langsung. Nah, misalnya kita mau tambah
misalkan ini misalnya tugas jaringan komputer tadi masuk ke situ. Kita quit dulu ini, jaringannya agak lambat. Oke. Nah, misalnya kita mau tambahkan aja ini. Nah, ini langsung masuk ya. Nah, jadi di drag and drop aja dengan menggunakan FileZilla. Ya, jadi tugas 2 jaringan komputer ini sudah masuk ya. Akses ke sini tadi. Ya, akses ke FTP-nya yang ini ya, yang file manager tadi. Nah, ini kalau kita refresh. Nah, ini sudah masuk tadi ya, tugas jaringan komputer. Ini bagusnya karena dia bisa coba kita hapus. Ini bisa banyak file ya dan banyak folder ya. Nah, bisa banyak file dan banyak folder kita masukkan. Ya, kita bisa pilih-pilih, kita bisa atur, ya, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Untuk FTP ya FTP. Tapi hati-hati ya, karena dia pakai protokol telnet, ya, jadi mesti apalagi kita harus gunakan aja ya di jaringan internal aja ya. Walaupun misalnya mau jaringan yang publik, coba pakai yang secure-nya ya. Ya, kalau ada password seperti ini, oke. Ini untuk yang FTP ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada client system di sini pakai portnya 20, kemudian server system itu portnya 21 tadi. Nah, ini ingin melakukan ya misalnya mau copy file sistemnya ya. Kita mau pindahkan dari client system ke server system, nah, bisa ya. Kemudian begitu pun sebaliknya ya. Nah, di sini ada PI servernya dan DTP servernya. Jadi sebelum pindah, ini DTP server dengan DTP user itu harus terkoneksi dulu ya untuk data connection-nya. Kemudian kontrolnya juga seperti itu. Nah, kalau dia sudah terkoneksi, nah baru nanti bisa saling transfer file ya, transfer file. Tapi kalau penggunaannya ya bisa tadi pakai FileZilla tadi itu, atau misalnya mau pakai Quick FTP tadi tidak mau ya, atau Smart FTP. Tapi biasanya lebih banyak digunakan FileZilla ya sebagai apalagi aplikasi untuk FTP-nya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada trivial ya, TFTP. Ya, jadi trivial file transfer protocol. Nah, dia berfungsi untuk antar disk. Ya, kalau tadi FTP yang biasa itu bisa file, folder ya, atau bahkan pet-pet per partisi. Nah, sementara kalau trivial itu dia antar disk to disk ya. Ya, jadi misalnya satu hard disk ya dengan hard disk yang lainnya, nah itu bisa ya langsung ya dilakukan proses transfer file ya. Jadi misalnya kita mau copy satu disk ke disk yang lain, nah kita bisa pakai yang namanya Trivial File Transfer Protocol. Nah, tentu kalau misalnya kita copy langsung semua kan itu lebih menghemat ya. Lebih menghemat waktu misalnya dan ya lebih efisien karena kita tidak perlu klik-klik semuanya ya, langsung aja di copy ya satu disk ya di copy atau di backup misalnya. Nah, itu kan biasa kita lakukan ya. Atau kalian pernah lakukan, kalau Bapak biasa lakukan misalnya mau backup ya satu hard disk misalnya atau satu SSD, nah itu langsung aja ya kita backup satu disk. Ya. Tapi kalau misalnya untuk jarak jauh, ya itu kita bisa pakai
Trivial File Transfer Protocol. Nah, ini ada di Windows tadi, ya. Jadi satu disk yang ada misalnya satu server disknya itu bisa langsung kita ya lakukan transfer filenya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan NVS, ya. Ya, NVS, Network File System. Ya. Jadi NVS ini protokol yang dapat membagi sumber daya melalui jaringan. Ya. Jadi dia dibuat untuk dapat independen ya dari jenis mesin, jenis sistem operasi, dan jenis protokol transfer yang digunakan. Nah, misalnya kalian mau install NVS, nah ini bisa langsung misalnya di Linux, ini ada perintahnya, jadi ada yang untuk servernya, nah, kemudian ada untuk kliennya. Nah, di mana untuk NVS tadi itu dia bisa independen. Nah, misalnya kita mau langsung akses ini home-nya, ya. Kalau misalnya di Windows biasanya C ya, ya C atau misalnya data D. Nah, atau desktop. Nah, jadi kita bisa independen milih-milih, ya, mau jenis mesinnya atau jenis sistem operasinya bahkan sampai ke jenis protokol transport yang digunakan. Ya, dengan untuk akses ke lainnya kita pakai sudo mount ya. Nah, kemudian misalnya kita mau pakai protokol transport, misalnya pakai FTP juga bisa ya. Kita mau pilih jenis sistem operasinya, juga bisa. Ya, sisa kita install untuk NPS-nya atau bisa menggunakan RPC ya. Iya, RPC. Atau misalnya mau pakai Proxmox juga bisa ya di Proxmox. Cuma Bapak nggak install untuk Proxmox-nya dulu ya. Nah, seperti itu untuk network file system. Ya, jadi dia lebih bebas ya. Ya, karena kita bisa pilih-pilih ya yang mana yang ingin kita gunakan. Ya. Jadi bisa tadi protokolnya, kemudian disknya ya. Kemudian dia independen dari OS dan hardware-nya ya. Ya. Oke, kita berpindah lagi ke materi yang kedua. Ya, karena ini materi kita cukup panjang ya, jadi kita percepat sedikit. Kita masuk ke AB yang 11 ya, tentang aplikasi surat mail dan World Wide Web. Oke, Bapak share screen dulu. Ya, jadi kita masuk ke email ya, email dan www ya atau World Wide Web. Nah, dalam email ya biasanya dikenal dengan Simple Mail Transport Protocol ya atau SMTP ya. Jadi SMTP bekerja berdasarkan pengiriman end-to-end. Nah, jadi ada end-to-end ya di mana SMTP klien akan menghubungi, jadi SMTP klien dia akan cek dulu ya di SMTP server untuk segera mengirimkan email. Nah, kalau misalnya dia ada ya, nanti akan dikirimkan ya dengan menggunakan port 25. Ya, di mana setiap pesan harus memiliki header. Ya, jadi di email itu ada headernya ya atau amplop. Ya. Jadi headernya biasanya itu terdiri dari ya misalnya di sini kalau kita masuk ke mail form-nya di mana ya, kemudian ingin dikirimkan di mana, ya from to, kemudian ada subject test emailnya ya. Jadi itu kurang lebih header ya dari SMTP. Ya, kemudian baru dari isinya ya. Kurang lebih kalau misalnya kita mengirim email, ya itu kan biasanya ada di bagian atas ya, to-nya kemana ya. Nah, ini ada ya. Ini contoh
header-nya ini. Ya, jadi ada hello sender domain, kemudian nanti ini dulu establish connection ya. Kalau misalnya koneksinya stabil ya antara klien dengan server, nanti di sini service ready, baru nanti dikirimkan hello ya. Ya, jadi dia akan mencoba merequest ya dengan mengirimkan hello. Oh, ternyata server domain oke. Barulah nanti di sini ada mail form-nya ya. Emailnya dari mana, kemudian dikirimkan ke siapa, oke semua. Kemudian datanya, isi dari emailnya nanti di sini. Kemudian nanti quick, barulah nanti dia closing connection. Seperti itu. Nah, jadi ini kurang lebih ada header-nya nanti di situ ya, yang akan mencoba untuk mengetahui ya identitas ya dari si pengirim dan penerima. Nah, ini biasanya bisa dicek ya di Gmail misalnya. Kita coba buka dulu satu. Tunggu dulu ya Bapak buka, kemudian kita pilih ini show original. Nah, ini show original. Kita ganti lagi share screen-nya. Nah, ini ya. Jadi email itu kalau kita kirim ya, mengirim email. Nah, biasanya ini ya, misalnya ini email ini. Nah, kita pilih aja nih show original. Nah, jadi salah satu cara juga melacak misalnya ada posisi ya pengirim dari email dari sini. Ya, jadi ada tekniknya memang. Nah, ini. Ya, jadi ini ex Google SMTP dan seterusnya. Bahkan ada lengkap tanggalnya ya dan seterusnya. Nah, kemudian ini isinya dan seterusnya. Nah, ini sisa tampilannya ini ya. Nah, jadi ini ada header-nya ya. Nah, ini header-nya. Ya, kemudian ada signaturnya dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya ini yang diterjemahkan ya, dari sini yang diterjemahkan sebenarnya dalam bentuk seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke multi-purpose internet mail extension. Atau disebut sebagai MIME ya. MIME adalah standar internet yang menyambung format email supaya mendukung ya format teks ya dengan format selain US ASCII ya atau non text attachment ya. Kemudian multi-part badan pesan dan informasi pada header ya. Jadi pada dasarnya MIME ini mendukung karakter misalnya non ASCII ya. Ya. Atau misalnya kalau kalian ngedownload ya sebuah file ya atau gambar misalnya atau video ini non text attachment ya. Ya, jadi dia bukan teks ya. Kalau kita lihat email kan kadang seperti itu ya, ada gambar ya dan seterusnya. Ya, kemudian multi part pada badan pesan ya. Jadi bisa beberapa part-part ya yang kita kirimkan dan tentunya ada informasi pada header yang tadi ya yang sudah Bapak perlihatkan sebelumnya. Ya, jadi dia mendukung teks selain ASCII tadi ya dan bisa attachment, bisa file berbagai jenis file, mau gambar, mau video, mau software dan yang lain sebagainya. Kemudian bisa multipart ya, bisa beberapa bagian pada badan pesannya. Sebelum ada MIME, itu agak sulit ya, seperti itu. Ya, mungkin tidak bisa attach file ya dan
hanya satu wadah pesan. Mungkin dibatasi karakternya dan seterusnya. Kemudian ada POP ya, Post Office Protocol. Ya, atau biasa disebut POP3 ya, karena sudah versi yang ketiga. Ya, gimana kalau SMTP? Nah, dia cek tadi connectionnya di sini. Ya harus oke dulu, ya. Nah, baru bisa menerima dan mengirim. Sementara kalau POP3, nah ini kalau dia SMTP dia mesti real time ya. Sementara kalau POP3, nah ini sebentar-sebentar harus dimatikan ya. Jadi nggak mesti harus terkoneksi secara real time atau terus-menerus. Apa kita bisa kirim dulu emailnya. Nah, kalau misalnya kita mau apa tadi? Buka Gmail seperti ini, ya. Buka Gmail misalnya, langsung itu mesti terkoneksi terlebih dahulu, ya. Dengan adanya POP3, dia akan tersimpan yang sudah ada, ya, yang sudah ada ya. Misalnya Bapak kasih contoh di sini. Ini udah terrekord ya. Oh ya, sampai lupa recording. Nah, misalnya ini share screen. Oke, nah ini seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita pakai mail google.com, kemudian kita refresh seperti ini. Nah ini kalau kita tutup dulu, baru kita masuk ke Gmail. Nah mesti dia connect dulu ya. Atau misalnya kita mau buka email yang lain, ya kita mesti connect dulu dengan jaringan internet. Harus terkoneksi. Nah, kita mau ngirim, misalnya kompos di sini ya. Kita mau ngirim pesan. Nah, misalnya saya kirim ke sini, nah dia akan ngecek dulu, ya apakah ini ada atau tidak ya. Nah, kemudian kalau misalnya jaringannya terputus, ya maka kita tidak bisa mengirim. Nah, sementara kalau misalnya kita pakai POP3, nah seperti ini ada aplikasi POP3, nah dia akan menyimpan ini ya. Nah, mesti dia tidak terkoneksi dengan internet, dia tetap ada isinya. Kemudian kalau kita misalnya mau nulis pesan, nah ini bisa tetap dilakukan misalnya. Nah, dikirim ke mana, kemudian nanti dia akan ngirim, ya dia akan tersimpan dulu selama jaringan tersimpan di sini emailnya yang akan dikirim. Nanti setelah terkoneksi ke jaringan, nanti dia akan meneruskan. Ya, jadi disimpan dulu di aplikasinya. Ketika terkoneksi, baru diteruskan. Begitupun email-email yang masuk ya, nanti dia akan ngesinkron ya, ngedownload ya email-email yang terbaru ketika sudah connect dengan jaringan ya atau dengan internet. Nah, itu untuk POP3 ya. Nah, kemudian ada IMAP ya, IMAP 4 ya, protokol yang digunakan oleh pengguna untuk membaca email di suatu server ya yang dijabarkan pada RFC 350. Ya, jadi ada IMAP. Nah, ini untuk membaca email ya di suatu server. Nah, ini contoh ya tadi. Servernya kita bisa lihat di sini. Ya, IMAP 4. Ya, jadi servernya langsung bisa kita lihat ya. Ya, bisa kita analisis tadi. Nah, ini IMAP. Nah, kita coba tadi yang di sini. Ini ada tidak IMAP-nya? Oh, enggak ada ya. Jadi yang ada cuman SMTP ya. Nah, ini ada SMTP. Ya. Kalau di sini ada nggak POP3-nya? Biasanya kalau kita tambah account, tambah akunnya. Mana new? Nah, ini kita tambah di sini. Nggak mau. View. Ya.
Ini new mailbox bukan. Pasti jarang pakai yang ini juga. Saya lebih suka pakai yang SMTP. Ya, kenapa? Karena eh, kadang ini dia apa lagi? Nah, ini account. Dia butuh akses, oh bukan, akses jaringan yang jauh lebih banyak. Nah, ini add account ini kayak, nah ini add account, kita misalnya tambahkan akun kita di sini untuk POP3-nya ya. Kemudian continue, ini ada ya, cek ada. Kemudian oh sudah ada. Tambahkan lagi misalnya. Nah, ini dia mesti open browser dulu ya. Nah, kemudian di sini dia akan coba koneksikan, kita minta passwordnya dan seterusnya. Nah, jadi begini contoh dari POP3 tadi. Nah, ini dia minta dulu ke connect ulang ya ke email tadi untuk yang POP3-nya. Nah, ini cara kerja dari email ya. Jadi ada yang namanya MUA ya. Ya, jadi klien menggunakan MUA, Mail User Agent, untuk membaca email dengan cara ini, POP3 ya atau IMAP 4. Dan untuk mengirimkan email melalui protokol SMTP ya. Nah, jadi bisa POP3 atau IMAP 4. Antara mail server ya atau MTA, Mail Transfer Agent, saling bertukar email melalui protokol SMTP dan menyimpan email dalam format mbox ya. Jadi ada tadi mbox atau mail directory. Ya, jadi mail folder mail ya atau ini juga folder email. Ya, jadi mbox tipe penyimpanan email di mana email disimpan dalam satu file untuk masing-masing user. Nah, sementara kalau MailDir tipe penyimpan email di mana email disimpan dalam satu folder ya untuk masing-masing user. Nah, kalau ini masing-masing, kalau mbox satu file untuk masing-masing user, sementara kalau MailDir ada foldernya. Ya, ini ada contoh prosesnya. Kecil banget ini gambarnya. Ya, jadi klien nanti dia akan apakah IMAP atau POP3, ya kalau POP3 yang tadi ini ya, kemudian IMAP tadi yang langsung, ya dia akan ngecek di penyimpanan nanti di sini, ya apakah ada email yang disimpan baik itu mbox atau ya MailDir. Kemudian nanti kalau ada nanti klien nanti akan terkoneksi ke SMTP ya untuk ngecek lagi SMTP ini ngecek di storage-nya nanti. Nah, setelah apalagi sudah nanti ketemu terkoneksi semua nanti ya kalau POP3 akan nge-download ya, nge-transfer tadi. Ya, jadi dari sini dia ngecek masuk ke klien. Nah, di mana tadi ada mail user agentnya ya. Jadi ini user agent untuk klien, kemudian di sini untuk transfer agent. Ya, jadi ini disebut transfer agent ya. Jadi mulai dari IMAP dengan POP3 sampai dengan SMTP sebagai mail transfer agent. Nah, kemudian untuk dari sisi klien, nah, dia sebagai mail user agent ya. Jadi satu transfer, satu user. Nah, kemudian nanti dicek di server ya. Nah, kemudian uh, dikirimkanlah ke user yang lain atau diterima ke user yang satunya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke protokol dari web ya. Jadi ada yang disebut dengan HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, sekarang sudah yang terbaru ya ada namanya HTTPS ya. Ya, Hypertext Transfer Protocol Secure ya.
karena HTTP itu tidak aman ya, karena tidak dienkripsi. Nah, sementara untuk HTTPS dia secure ya, Hypertext Transfer Protocol secure. Ya, jadi dia di enkripsi. Iya. Jadi sekarang web-web itu sudah jarang ya yang menggunakan nah kalau kita cek ini dia sudah rata-rata pakai HTTPS ya di sudut bagian sini. Atau di ini biasanya ada ditandai dengan tanda gembok ya, tidak kelihatan ini. Ini ada tanda gemboknya. Ya. Atau kita tambah aja cari di sini ya, tanda HTTPS. Ya, gambarnya aja supaya lebih. Nah, biasanya seperti ini ya. Jadi HTTPS. Nah, ini kalau HTTP seperti ini, kemudian HTTPS biasanya ada tanda gemboknya ya. Iya, ada tanda gemboknya supaya ini lebih kelihatan. Di mana untuk HTTP ya, dia tidak dienkripsi. Ya, sementara kalau HTTPS itu dienkripsi. Jadi lalu lintas data ketika kita uh, melakukan monitoring misalnya atau ada yang ingin mengintip, nah kalau HTTP itu bisa dilihat ya, sementara kalau HTTPS itu enggak. Nah, di HTTP, nah itu ada 8 metode ya, ya dalam proses untuk menggunakan protokolnya tersebut. Yang pertama ya ada hit ya. Jadi dia akan meminta respon ya yang mirip dengan get ya hanya saya tanpa dilanjutkan dengan badan pesan. Jadi dia akan merespon ya untuk meminta respon ya apakah ada informasi ya yang terhubung dengan sebuah server. Nah, kemudian get dia akan meminta sumber daya yang spesifik ya dan digunakan untuk mengakses halaman web. Ya, jadi nanti diminta ya apa-apa aja yang sumber daya yang akan diakses tersebut. Nah, kemudian post, nah ini mensubmit ya, yang memasukkan data ke dalam badan pesan. Kemudian ada put, mengupload ya atau mengupdate. Kemudian ada delete yang menghapus. Kemudian ada trace ya lakukan echo back ya terhadap suatu resource sehingga klien dapat ya melihat intermediate yang ada. Kemudian ada options ya mengembalikan metode HTTP dari server ya digunakan untuk uh, melihat resource dan ada connect ya digunakan untuk proxy apabila mengakses suatu site yang mendukung SSL. Nah, biasanya itu kita bisa lihat kalau inspect. Nah, ini biasanya di sini ada. Tapi nggak semua biasanya ya. Eh, metodenya itu bisa langsung kelihatan. Coba saya inspect-nya yang ini. Misalnya kita akses. Nah, ini jadi ya, ini ada di sini get ya. Ini get, kemudian ini ada post ya, dan seterusnya. Ini biasanya di situ. Kemudian ini source-nya tadi. Memori. Nah, ini hanya di konsol yang muncul ya, makanya Bapak bilang tadi tidak semua
tampil metodenya yang tadi. Ya, sisa beberapa menit. Kemudian fitur, ya kita masuk ke web browser ya, web browser. Nah, ini ada fitur-fitur yang didukung ya dari web browser, mulai dari HTTP, HTTPS, HTML, dan seterusnya ya, sampai dengan RES dan favicons maupun Atom. Bahkan ada digital certificate-nya ya untuk SSL-nya ini. Kemudian ada juga bookmark ya, case dan plugin-plugin ya. Contoh misalnya Macromedia Flash, ini sudah lama sekali ya untuk Macromedia Flash. Ya, jadi web tadi ya mendukung banyak hal ya. Ya, yang pertama tadi ini HTTPS, HTML, XML, dan seterusnya. Ya, kita bisa mengakses HTML seperti email tadi ini ya. Nah, ini kalau kita lihat source-nya itu ada HTML di bawahnya dan seterusnya. Ya, ada JavaScript-nya dan yang lain sebagainya. Kemudian ada cookies-nya ya, dan ada digital signature-nya. Nah, biasanya digital signature itu ada di bagian privasi biasanya. Hmm, Security. Ini ya, manager certificate. Nah, kita bisa lihat one, bukan ini. Ini your certificate. Mana yang banyak itu? Bukan juga ini. Setting SSL aja, SSL. Dia masuk. Kalau kita lihat cookies-nya juga ada cookies. Nah, ini ya, cookies. Kemudian ada juga JavaScript-nya. JavaScript. Kemudian ya, jadi ada banyak ya dukungan dari web browser itu sendiri. Kemudian ada bookmark ya. Nah, bookmark biasa ditandai. Nah, ini lain bookmarknya ya, sebelah sini. Sini biasanya ini ada bookmark dan seterusnya. Ada bookmark, ada plugin ya. Nah, ini biasanya ada plugin. Nah, ini contoh extension. Ini ya, seperti ini. Kemudian ya, ada auto completion ya dari URL, ada browsing secara tabular, ya ada navigation spasial, care, dan sampai screen reader. Ya, jadi banyak ya, biasanya ditambahkan. Taruhlah misalnya kita mau screenshot, ya screen reader ini ada. Ya, ini go full fake ya, sampai dengan misalnya kalau mau kita blok iklan-iklannya, kita bisa pakai unblock dan seterusnya. Ya, ini pop up advertisement, filter iklan ya, pertahanan terhadap phishing ya, sampai dengan misalnya penggunaan VPN ya, dan seterusnya. Kemudian pengertian web server. Nah, kalau web server itu tadi ya memiliki tanggung jawab untuk menerima. Nah, jadi web server seperti ini tadi ya. Kita punya web server ya, atau biasa disebut sebagai hosting ya. Ya, hosting atau web server. Kalau digunakan untuk web, tentu dia sebagai web server. Ya, yang digunakan untuk menerima request ya dari klien. Nah, requestnya tadi pakai web browser ya.
ya yang biasa menggunakan web browser dan melayani dalam bentuk halaman web, di mana biasanya berupa dokumen HTML, ya, dan objek link seperti gambar dan lain-lainnya. Nah, program komputer yang melayani HTTP. Nah, kemudian ada yang lanjut kita sebut konten statik, ya. Ya, jadi kalau konten statik berarti kontennya itu tidak berubah-berubah, ya, mesti kita melakukan codingan, ya, di programnya. Kemudian kalau dynamic, nah itu biasanya bisa diubah, ya, oleh siapa saja yang tidak mengerti atau memasukkan kontennya, ya, misalnya menambahkan pesan, ya, menambahkan apa aja, ya, mengetik. Kemudian dari server side, nah ini dari sisi server juga bisa berubah kontennya, ya. Ya, jadi dia lebih dinamis, berubah-ubah. Sementara kalau statik itu dia tetap, ya, mesti walaupun kita ingin melakukan perubahan, nah kita harus ngerti codingan terlebih dahulu. Sementara kalau client side dynamic content dengan server side itu nggak perlu, ya. Kita terlalu paham codingan. Ya, kita ingin nambahkan konten misalnya atau menginput pesan, komentar dan sebagainya. Nah, itu bisa, ya, dari sisi klien. Begitupun dari sisi server, ya. Ada penambahan dia akan masuk dan seterusnya. Oke, selesai, ya. Jadi waktu kita kurang lebih pas, ya, 2 jam untuk mata kuliah kita, ya, di aktivitas belajar yang ke-8 dan 9, ya. Iya. Kemudian Bapak ingatkan lagi tugasnya, ya, segera dikerjakan, ya, sebelum masuk lagi ke aktivitas belajar yang ke-12. Nah, di mana ada lagi tugasnya itu aktivitas belajar yang ke-12. Jadi segera diselesaikan, jangan mepet-mepet deadline. Biasanya kalau mepet-mepet di waktu deadline itu biasa traffic di e-learning itu akan tinggi, ya. Nanti akan susah ngakses, susah ngupload, ya, karena tingginya traffic. Nah, kayaknya nanti ini kalau tanggal-tanggal akhir-akhir November nanti baru kirim semua tugasnya, ya. Tapi kalau bisa diselesaikan memang tugas 2, ya, kemudian lanjut lagi tugas yang ketiga untuk aktivitas belajar ke-12 dan ke-13. Kemudian 2 minggu ke depan lagi kita akan web, ya, yang ketiga, ya, web yang terakhir yang akan, ya, tentu akan membahas nanti, ya, tentang tugasnya dan, ya, seputar wireless, ya, wireless. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa di chat, ya, atau diskusi karena waktu kita sudah lebih daripada cukup. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini Mela lagi typing, silakan dulu Mela. Mela Henriani. Sebelum kita akhiri, oh, nggak jadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup, ya, pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Kemudian kalau masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan via Japri, ya, chat di e-learningnya atau bisa melalui diskusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.